Shalom, selamat terkasih, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah online GKBH di pagi hari ini. Saya percaya kita semua pasti sampai hari ini masih dalam penyertaan Tuhan, masih dalam lindungan Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan di Kolose 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Marilah pagi hari ini kita akan memasuki ibadah online GKBH pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita bersama-sama memuji Allah kita, memberikan hormat bagi Allah kita, hormat bagi Allah Bapa, dengan sikap yang hormat juga, dengan iman yang hormat juga, dengan pujian, dengan semangat yang penuh hormat. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, segala puji hormat dan syukur hanya untukmu saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi di hari yang begitu indah, di pagi yang begitu indah ini Tuhan, Engkau kembali memberi kami waktu untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menikmati ibadah yang begitu indah yang Engkau berikan kami. Sungguh kesempatan yang sangat besar yang Engkau terus curahkan buat kami semua. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk kehidupan yang terus Engkau berkati, untuk kehidupan yang selalu Engkau sertai Tuhan. Di tengah pandemi Tuhan, Engkau masih beri kami iman, sukacita untuk terus bisa bersyukur pada Tuhan. Ya Allah kami, Tuhan kami berdoa padamu untuk menyerahkan sekali lagi untuk teman-teman kami, saudara kami yang di mana mereka berada. Tuhan, kiranya berkati mereka Tuhan ketika mereka melihat ibadah online ini, mereka bisa menikmati ibadah yang suci di hadapan Tuhan. Ya Allah kami Tuhan kami mengenal baru sekali puji-pujian kami naikkan adalah puji-pujian yang keluar dari hati kami, hati yang mau terus mengenal hatimu, hati yang mau terus bersyukur pada Tuhan. Ya Allah kami Tuhan kami berdoa menyerahkan padamu Tuhan sekali firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi ini, kiranya firman Tuhan itu terus yang akan memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan untuk menghadapi hari demi hari. Tuhan kami berdoa menyerahkan Kak Joni yang akan memberikan firman Tuhan, berikan hikmat bagi dia untuk mengawalkan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam padamu sekali Tuhan, ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir dalam tangan Tuhan. Hai dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari terkasih bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Allah, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari yang terkasih, kita mendengarkan pujian hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, mulia, mulia. Berilah hormat pada, sekali berilah padamu. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, mulia, mulia. Berilah hormat padanya. Firman Tuhan di Mazmur 103 ayat 10 sampai 12 mengatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya, firman Tuhan hari ini mengingat kita untuk di hadapan Tuhan kita mengakui dosa kita, bahwa Allah kita Allah Maha Pengampun, Allah kita Allah Maha Pengasih. Mari saat ini saya mengundang saudara kasih, kita mau mengakui dosa kita, meminta pengampunan dosa dari Allah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, segala puji hormat dan syukur hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi berkesempatan pada pagi hari ini kami bisa mengakui dosa kami. Tuhan, ampunilah kami Tuhan sekali lagi untuk kebabalan hati kami. Ampunilah kami Tuhan untuk diri kami yang merasa apapun kami punya, apapun yang kami bisa, apapun yang kami alami karena kami. Padahal ya Tuhan, semuanya itu karena Engkau saja ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Terus kiranya Engkau berikan kesempatan untuk setiap hari hidup bertobat di hadapan-Mu. Ya Allah kami ya Tuhan kami, terima kasih sekali kesempatan kami sampai hari ini masih bisa mengakui dosa dan minta ampun kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengar ya Tuhan doa pengampun dosa kami, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Ya, terkasih, mari kita membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Mazmur. Ya, kita membaca firman Tuhan pagi hari ini di Mazmur 135. Kita akan baca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Ya, kita akan baca firman Tuhan di Mazmur 135 ayat ke-8 sampai yang ke-14. Dialah yang memukul mati anak-anak seluruh Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Ya, saya ulangi di ayat 13-14. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun, sebab Engkau Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya. Marilah terkasih, kita bersyukur pada Allah kita, Allah yang penuh kasih. Kita bersyukur pada kita, Allah yang penuh keadilan. Dan setiap hari, marilah kita selalu ingat bahwa ada Tuhan di dalam diri kita, ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Kita percaya, walaupun sekarang kita masih di pandemi corona seperti ini, mari kita terus ingat bahwa Tuhan kita selalu bersama kita, bahwa Tuhan kita adalah surya hidup kita, bahwa Tuhan kita adalah pandu hidup kita, bahwa Tuhan kita adalah dasar kita bisa hidup sampai hari ini. Ya, karena pujian ini, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Mu, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa, aku anakmu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kita lihat bab ketiga. Kaulah bagiku tempatku berteduh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan
Saudara kasih, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kali kita akan berdoa khusus untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia. Ya, kita berdoa agar bangsa Indonesia bisa bersatu, termasuk juga pemerintah kita. Kita mendengar banyak isu-isu, ya, isu-isu yang ingin memecah Indonesia kita. Banyak pihak-pihak yang mencuri kesempatan untuk keuntungan sendiri. Ya, kita berdoa pada Tuhan kiranya Indonesia, masyarakat Indonesia bisa sadar ya untuk bersatu, ya untuk benar-benar saat ini kita bersama-sama bergandeng tangan bagaimana kita bisa keluar dari pandemi corona ini. Dan kita berdoa untuk semua orang Kristen ya bisa benar-benar bersatu bersama-sama, berdoa bersama-sama untuk saling tolong, untuk saling support, bukan saling menyalahkan gereja manapun itu. Mari kita berdoa pada Tuhan, ya, berdoakan sekali lagi untuk Indonesia bisa bersatu untuk keluar dari pandemi corona ini, dan semua orang Kristen bisa bersama-sama berdoa, ya, untuk Indonesia ini. Dan kita juga berdoa untuk gereja kita Batu Hidup, ya, khususnya untuk rencana gereja kita akan ibadah offline. Ya, kita berdoa pada Tuhan kiranya inilah waktu yang tepat ya kita akan ibadah offline minggu depan tanggal 9 Agustus. Kita berdoa kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menyetujui ya untuk ibadah offline kita minggu depan. Ya, kita berdoa juga untuk pembangunan gereja ya yang sampai hari ini menjadi pergumulan kita semua ya, dari dana, dari struktur bangunan dan apapun yang digumulkan untuk pembangunan gereja ini, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, oleh karena itu saudara kasih, kita akan menyanyikan pujian yang jadikan kami satu. Kiranya pujian ini menyatakan kita semua bahwa Tuhan adalah Tuhan yang satu, bahwa kita semua Indonesia yang satu, orang Kristen adalah satu iman, satu Tuhan. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sekali lagi ya, kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sekali lagi, jadikan kami satu. Betul.
jadikan kami satu. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, kiranya pujian yang kami naikkan ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang menyatukan kami, Engkau Allah Tuhan yang turut menyertai kami Tuhan. Ya Allah kami, ya Tuhan kami akan menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sampai hari ini Engkau terus menyertai negara kami. Kami percaya Tuhan sampai hari ini Engkau terus membantu negara kami Tuhan. Kami berdoa pada Tuhan di luar isu-isu yang banyak sekali Tuhan, mengatakan Indonesia sebagai resesi, banyak sekali kepentingan dari banyak pihak ya yang ingin memecah belah Indonesia ini, yang ingin dari segi politik yang ingin saling menjatuhkan presiden, menjatuhkan yang satu sama lain. Tuhan tolong teman-teman Tuhan, kira Engkau pakai Tuhan momen corona ini, Engkau pakai momen pandemi ini Tuhan, yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kira melalui pandemi corona Tuhan, Indonesia bisa bersatu dari semua masyarakat Tuhan. Pemerintah bisa bekerja sama, hand in hand, saling membantu, saling kita akan bersama-sama keluar dari pandemi corona ini Tuhan. Kemuliaan padamu Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi untuk kesatuan dari masyarakat Indonesia, untuk kesatuan dari Indonesia kami Tuhan. Saya percaya Indonesia banyak suku bangsa, Indonesia banyak suku-suku yang terdalam, Indonesia banyak agama, banyak kepercayaan. Tuhan tolong kami padamu Tuhan, Engkau satukan ya Tuhan kami semua untuk bersama-sama untuk bisa keluar dari pandemi corona ya Tuhan. Dan mohon padamu menyerahkan untuk umat Kristen ya Tuhan, kiranya umat Kristen saat inilah saatnya sangat-sangat tepat sekali untuk umat Kristen bersama-sama bersatu, umat Kristen bersama-sama berdoa di depan Tuhan, berdoa untuk Indonesia. Umat Kristen bukan saling menjatuhkan, umat Kristen bukan saling menyalahkan gereja manapun ya Tuhan. Tuhan kami mohon padamu kali ini ya Tuhan, Kau satukan kami sebagai umat Kristen bersama-sama berdoa, mau bersatu berdoa untuk Indonesia kami. Tuhan kami berdoa sekali lagi untuk gereja kami dalam tangan Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan untuk gereja kami, khususnya minggu depan Tuhan kami gereja ini akan mencoba untuk ibadah offline. Tuhan tolong kami mohon padamu Tuhan, kiranya adalah pilihan yang tepat, menjadi waktu yang tepat. Dan kami mohon padamu Tuhan, kiranya Kamu sertai untuk semua persiapan yang ada. Kiranya orang yang datang di ibadah offline pun bisa menikmati ibadah pada ibadah offline ini. Dan kami berdoa untuk teman-teman saudara kami yang mau ibadah online. Tuhan tolong kiranya Kau berkati mereka juga, kiranya mereka bisa menikmati dengan kudus, menikmati dengan suci, dengan pujian yang benar dalam memuji Tuhan. Terima kasih Allah kami berdoa menyerahkan padamu Tuhan sekali lagi untuk pemaulan gereja dan tangan Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, Kau mau terus berkati untuk pemaulan gereja kami, semua persiapan yang akan kita siapkan ya Tuhan, dari dana, dari sudut bangunan, dari mungkin uang sewa tempat sementara, dan mungkin pembangunan dari gereja kami secara fisik atau mungkin renovasi. Sungguh Tuhan tolong padamu Tuhan, kami sang manusia pun bingung, manusia mungkin takut apakah ini waktunya. Tuhan tolong kami percaya Engkau Allah yang maha luar biasa. Engkau akan menjadi Allah yang akan memuliakan kami. Apakah harus kapan kami membangun gereja ini? Tuhan, kami mohon padamu sekali lagi Tuhan, menyerahkan doa kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang akan menjawab doa kami indah dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan pujian, Ku tak mau hidup percuma. Tolong pujian Tuhan, gunakan tiap waktu. Inilah doa. Ku mau selalu setia selalu. Mengenangkan
sidang Jumat yang dikasih Allah, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih karunia Tuhan dan saudara-saudara berada dalam keadaan yang sangat baik. Mari saudara, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan hati berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang selalu menyertai kami, memelihara kami, menguatkan kami kala kami lemah, Bapa yang terus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kami bersyukur jikalau di tengah-tengah segala ketidakpastian situasi saat ini, Tuhan tetap boleh menyatakan pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan kepada kami semua. Dan kami semua di dalam pencerahan Roh Kudus tetap boleh menikmati penyertaan Tuhan tersebut. Demikian juga pada pagi hari ini, kami tetap boleh bersama-sama menyatukan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah pada pagi hari ini sekali lagi boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami, dan terlebih untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena kami menyadari ketika kami hidup di tengah-tengah dunia yang begitu berdosa, kami memerlukan Tuhan dan kami tidak bisa jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berikan kepada kami hati yang terus ingin dekat dengan Tuhan melalui setiap doa, setiap pujian, setiap firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, dan juga ibadah yang kami lakukan. Semuanya boleh membawa kami makin dekat dengan Tuhan, dan kami boleh terus meneladani kehidupan Kristus, yaitu kehidupan yang sepenuhnya untuk berserah kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya sebagai ketaatan, sebagai satu penggenapan seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi kami menyadari kami begitu lemah. Oleh karena itu kiranya firman pada pada pagi hari ini sekali boleh menguatkan kami, boleh menegur kesalahan-kesalahan kami, boleh membangkitkan kami yang lemah, dan boleh terus memelihara kami di dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati firman yang akan dibagikan, siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Katekismus Heidelberg. Kita akan masuk di dalam pertanyaan pendahuluan kedua, dan juga kemudian kita akan masuk di dalam pertanyaan yang ketiga. Karena keduanya, 2 dan 3 ini memasuki kurang lebih ada satu tema yang sama yang ingin disampaikan. Saya akan bacakan buat saudara sekalian pertanyaan kedua. Sebagaimana saya sudah pernah sampaikan, Katekismus Heidelberg ada pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua adalah pendahuluan, dan kemudian pertanyaan ketiga adalah awal daripada bagian 1. Saya akan bacakan pertanyaan yang nomor 2. Berapa pokok yang perlu saudara ketahui supaya dengan penghiburan ini saudara hidup dan mati dengan bahagia? Jawabnya adalah 3 pokok. Yang pertama, betapa besarnya dosa dan sengsaraku. Kemudian kedua, bagaimana aku mendapat kelepasan dari semua dosa dan sengsaraku. Ketiga, bagaimana aku harus bersyukur kepada Allah atas kelepasan yang demikian itu. Itu adalah pertanyaan nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3 itu adalah pertanyaan pertama dari bagian pertama. Dan bagian pertama di Katekismus Heidelberg itu bicara tentang sengsara manusia, tentang misery, ya, sengsara manusia. Pertanyaan nomor 3, dari mana saudara mengetahui sengsara saudara? Jawabnya dari hukum Taurat, ya, dari hukum Taurat. Nah saudara, kita lihat di pertanyaan yang nomor 2 tadi dikatakan berapa pokok yang perlu saudara ketahui supaya dengan penghiburan ini saudara hidup dan mati dengan bahagia. Dikatakan supaya saudara hidup dan mati dengan bahagia. Berarti Katekismus Heidelberg memiliki satu presuposisi, satu keyakinan bahwa penghiburan yang Allah sudah berikan dan
Dan kita sudah bahas di dalam pertanyaan yang pertama. Penghiburan itu adalah jaminan yang cukup untuk setiap orang percaya bisa menjalani kehidupannya dalam kebahagiaan dan juga nanti mati di dalam kebahagiaan. Nah, saudara, ini penting kita pahami. Ya, sekali lagi bahwa penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah satu hal yang cukup untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dalam kebahagiaan dan juga nanti mati di dalam kebahagiaan. Hidup dalam kebahagiaan dan mati di dalam kebahagiaan. Nah, saudara, hari ini saya akan fokus membahas tentang sengsara, tentang tema sengsara, yaitu tema penderitaan. Jadi dikaitkan dengan apa yang saya alami dalam 3 minggu terakhir. Ada kurang lebih ada 8 orang yang berbicara kepada saya, dan mereka 8 orang yang memiliki berbagai macam problem, ya, problem yang buat mereka sangat berat. Dan dari 8 orang itu bisa dikatakan sebenarnya hanya satu yang tetap memiliki kekuatan berdasarkan firman Tuhan. Yang 7 orangnya, 3 di antara 7 itu bahkan sudah berpikir lebih baik kalau dia mengakhiri hidupnya. Salah satu malah berkata, janji Tuhan ini janji yang saya tidak bisa pegang. Kalau dia berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kemudian dia sudah berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Dia baca firman, dia doa, dia ikuti pemahaman Alkitab, dan itu dia lakukan bertahun-tahun. Tetapi ternyata penyakit yang sudah dia derita puluhan tahun semenjak dia mungkin SMP dan sampai hari ini dia sudah berumur kurang lebih 50, tetap problem itu tidak pergi. Dan kemudian dia tetap merasakan kesulitan dan penderitaan karena sakitnya. Bahkan suatu saat dia pernah berkata, dia ingin seakan-akan kemudian mempermalukan Tuhan dengan cara apa? Dengan dia akan telanjang, ya, menelanjangi seluruh tubuhnya, dan kemudian dia pergi ke jalan raya, berdiri di jalan raya, dan kemudian dia ingin mempertontonkan kepada semua orang. Sebenarnya tujuan dia cuma satu, dia ingin mempermalukan Tuhan. Dia berkata, kalau orang lain mungkin hari itu tidak tahu saya punya motivasi ingin mempermalukan Tuhan, saya tahu persis, Tuhan tahu bahwa hari itu saya berdiri telanjang di depan mobil, di jalan raya, saya ingin mempermalukan Tuhan. Karena dia sudah berkata, memberikan kelegaan kepadaku, ya, kepada kita semua yang datang. Tetapi ketika dia sudah datang kepada Tuhan, dia merasa tetap tidak memperoleh kelegaan itu, dan dia merasa janji yang Tuhan berikan itu adalah janji yang kosong, dan itu sempat terlintas di dalam dia. Tapi puji Tuhan, akhirnya firman Tuhan juga akhirnya menegur dia, dan dia akhirnya tidak jadi melakukan itu. Dan saudara, saya terus berpikir, waktu ke-8 orang itu cerita kepada saya, dan perintahnya itu macam-macam. Saya berpikir, bagaimana ya kita sebagai orang percaya harus menjalani kesulitan dan penderitaan kita. Karena saya percaya tema penderitaan adalah tema yang akan sampai selama-lamanya itu tetap akan dipergumulkan orang. Karena apa? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Nah, saudara, mari kita lihat ini dari perspektif Alkitab. Yang pertama, kita akan pikirkan dari mana sebenarnya penderitaan itu, dari mana sumber penderitaan itu. Alkitab berkata, kalau kita kembali kepada penciptaan semula, Allah tidak pernah merancangkan penderitaan. Rancangan yang Allah berikan kepada kita, seperti dikatakan dalam firman Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera. Dia merancangkan satu damai sejahtera buat kita semua. Dan kemudian itu yang diberikan kepada Adam dan Hawa, yang kita bisa baca di Kejadian 2. Bagaimana keindahan satu damai sejahtera yang Adam dan Hawa nikmati di dalam Taman Eden. Tetapi kemudian pemberontakan mereka, dosa yang mereka lakukan untuk melawan Allah, akhirnya berakibat punya konsekuensi. Akhirnya dosa itu masuk ke dalam dunia. Maka hari ini kita hidup di tengah-tengah situasi di mana dosa dari sekeliling kita mengancam kita. Yang pertama, dosa akibat dosa itu mengakibatkan alam hari ini juga tidak bersahabat dengan manusia. Kita hidup di tengah-tengah satu situasi di mana alam yang indah di suatu saat bisa menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Sebagaimana sudah terjadi di tahun yang 1-2 tahun yang lalu,
Kita lihat di daerah Sulawesi. Bagaimana kemudian bencana itu, gempa itu menelan semua orang yang berada di sekitar. Tidak peduli orang percaya maupun orang tidak percaya. Kemudian letusan gunung berapi dan berbagai dan tsunami dan sebagainya. Bencana alam itu menjadi ancaman bagi kehidupan manusia di berbagai tempat. Yang kedua, sumber dosa adalah dari iblis. Iblis yang terus menjalankan peperangan rohani dengan Allah. Yang terus menjatuhkan umat percaya dengan berbagai cara. Iblis bisa menggerakkan penguasa-penguasa dan pemerintahan untuk menyerang atau menjatuhkan orang-orang percaya. Sebagaimana di dalam perjanjian lama kita lihat. Iblis juga bisa menggoda, mengocok orang-orang dari orang-orang percaya di dalam segala kelemahan kita. Karena iblis betul-betul mengenal segala kelemahan kita. Bahkan mungkin iblis mengenal diri kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Iblis menjadi sumber dosa yang kedua. Yang ketiga, Alkitab juga berkata bahkan diri kita sendiri, kedagingan kita itu bisa menjadi sumber dosa. Banyak orang yang hidup akhirnya dia melampiaskan segala keinginannya, segala dosa-dosanya, dan kemudian akhirnya dia harus menikmati akibat daripada dosa yang dia lakukan. Misalnya virus HIV, ya, dan kemudian dan bermacam-macam. Mungkin hari ini juga kita pandemi sebagai salah satu akibat daripada manusia yang tidak bijaksana menjalankan hidupnya. Nah, saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, di mana ancaman daripada dosa itu bisa terjadi pada kita setiap saat, setiap waktu, dari ketiga sumber itu, dari setan, ya, dan dari diri sendiri, kemudian dari alam, dan yang keempat juga dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena orang yang sekitar kita juga masih orang-orang berdosa. Dan kita melihat bahwa diri kita ini seakan-akan rentan sekali. Ya, kita seakan dikelilingi oleh berbagai bahaya yang setiap saat, kapanpun bisa membawa kita, menyeret kita di dalam kesulitan dan penderitaan. Nah, saudara, Alkitab juga berkata, kepada siapa penderitaan itu akan terjadi? Ini Alkitab mengatakan kepada semua orang, kepada semua orang, tidak peduli dia orang percaya atau orang tidak percaya. Bahkan kalau kita lihat, Alkitab juga mengatakan untuk orang percaya, bahkan penderitaannya akan lebih besar. Karena apa? Karena godaan dari iblis. Karena godaan daripada orang-orang lain sekitar kita yang ingin melawan pekerjaan Allah. Sebagaimana kita saksikan di dalam Alkitab, para rasul yang harus kemudian ditangkap, diburu oleh penguasa-penguasa Romawi, bahkan oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka juga ditangkap kemudian diburu. Maka kita lihat orang percaya, kita semua justru berada di dalam satu situasi yang lebih parah dan lebih rentan daripada orang-orang yang tidak percaya. Karena iman kita bisa menyeret kita di dalam kesulitan dan penderitaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampai kapan penderitaan ini akan terjadi? Saudara, kita juga berkata sampai nanti Kristus datang. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, ada penafsiran yang mengatakan bahkan nanti sebelum di masa kedatangan Kristus itu akan ada penderitaan yang sangat besar yang akan dilalui oleh orang-orang percaya. Penderitaan yang begitu besar sebagaimana mungkin dialami oleh gereja Allah. Saudara, ini yang dikatakan Alkitab tentang penderitaan. Bahwa penderitaan sekali lagi awalnya bukan rancangan daripada Allah. Ya, meskipun pada akhirnya kita tahu Allah mengizinkan penderitaan itu datang, tetapi kita harus tahu pasti dan kita harus meyakini bahwa penderitaan itu bukan rancangan awal daripada Allah. Dikatakan rancangan awal daripada Allah kepada kita semua adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kasih karunia, di mana dia boleh menyatakan kasih kepada manusia, tapi dia juga menuntut respon yang benar dari kehidupan manusia. Maka sekarang kita boleh melihat prinsip-prinsip penderitaan ini yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi juga Alkitab mengatakan bahwa penderitaan itu juga merupakan satu kasih karunia yang diberikan kepada orang percaya. Apa maksudnya? Karena dengan penderitaan itu kemudian kita menyadari bahwa kita ini lemah. Dan waktu kita menyadari kita lemah, maka kita mau terus berbalik kepada Allah. Kita terus mau bersandar kepada Allah. Dan kita terus mau menyadari bahwa memang Allah lah sumber kekuatan kita. Dan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri waktu kita menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan itu. Nah, saudara, mari kita baca bagian Alkitab yang sudah sangat kita kenal,
Ya, kita baca di 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 yang akan kita baca seperti ayat 13. Tapi untuk mengetahui konteksnya, ya, saya akan bacakan dari ayat yang pertama. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, aku ini adalah Paulus, ya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, nah perhatikan ayat 12 dan 13. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, ayat 13, ini konsentrasi kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat 13, saya bacakan sekali lagi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara, ayat 13 ini dari versi yang lain saya akan bacakan kepada saudara. Dikatakan begini: tidak ada pencobaan yang pernah menimpamu kecuali pencobaan yang biasa bagi manusia. Dan Allah adalah setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Akan tetapi bersama dengan pencobaan itu, Ia juga akan menyediakan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Kemudian terjemahan yang lain mengatakan, karena hanya pencobaan yang lazim kepada manusia sudah berlaku atas kamu, tetapi Allah itu setiawan, yang tiada membiarkan kamu dicobai lebih daripada kekuatanmu. Melainkan dengan pencobaan ini Ia akan mengadakan suatu jalan kelepasan supaya cakap kamu menahannya. Saudara, yang dimaksud di dalam bagian ini bahwa pencobaan yang dialami tidak melebihi kekuatan kita, ini berbicara tentang bahwa pencobaan yang kita alami itu juga dialami oleh orang lain yang tidak percaya. Itu maksudnya, bahwa segala pencobaan tadi yang saya katakan bahwa akibat daripada dosa, penderitaan, kesulitan itu terjadi pada semua orang percaya maupun orang tidak percaya. Jadi kalau di antara 8 orang itu yang sudah bicara kepada saya, kemudian kira-kira 3-4 orang di antaranya memiliki problem ekonomi, ya, problem ekonomi yang sangat berat, dan kemudian
Satu di antaranya berpikir ingin udah yang penting enakan mati gitu, daripada gua hidup harus begini. Nah saudara, itu bukan hanya dialami oleh kita orang percaya. Orang yang tidak percaya juga mengalami hal yang sama. Dan saya yakin kalau kita kaji lebih jauh, banyak orang di luar sana yang tidak percaya memiliki satu problem penderitaan, kesulitan ekonomi yang lebih besar mungkin daripada mungkin beberapa orang yang pernah saya temui. Mereka mengalami pencobaan kesulitan yang mungkin lebih besar daripada kita, ya, lebih besar daripada kita. Dan kalau kita lihat misalnya tidak jauh-jauh di sekeliling rumah kita saja, banyak orang-orang yang mungkin bahkan setiap hari mau makan apa mereka tidak tahu. Tapi mereka tetap bisa menjalani kehidupannya dengan seperti ya enjoy saja, karena mereka mungkin seumur hidup sudah terbiasa menjalani kehidupan dengan penuh kesulitan. Kita berkata pencobaan kesulitan yang kita alami sebagai orang percaya sama, ya. Orang yang tidak percaya pun sama, mereka juga mengalami kesulitan yang sama. Bahkan mungkin mereka lebih besar lagi daripada kita. Ya kalau kita tidak jauh-jauh misalnya di beberapa negara yang di Afrika, ya, itu pasti lebih berat daripada kita semua. Mereka tidak tahu apa yang harus dimakan. Setiap hari mereka tidak tahu apa yang harus dimakan. Dan itu mereka alami. Dan mungkin di Afrika itu sudah tahun, sudah puluhan tahun seperti itu. Tapi faktanya banyak dari mereka juga yang tetap bisa survive. Meskipun banyak juga yang menderita. Di sekitar kita banyak orang yang lebih sulit keadaannya daripada kita, tapi mereka tetap bisa survive. Bisa survive. Bagaimana caranya saya tidak tahu, tapi faktanya mereka tetap bisa survive. Dan mereka akhirnya bisa berdamai dengan kemiskinan mereka. Dan kemudian mereka tetap menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Nah, yang dimaksud di dalam Alkitab ini, ayat tadi dikatakan kalau orang-orang tidak percaya mengalami hal yang sama seperti yang kau alami dan mereka bisa menjalaninya, kenapa engkau tidak? Itu maksud ada satu sisi ada nada seakan-akan sindiran dan mengingatkan kalau engkau yang sudah percaya, ya, kenapa engkau tidak mampu menjalaninya? Sedangkan ke dalam dirimu aku sudah curahkan Roh Kudus. Aku sudah memberikan satu penyertaan di dalam dirimu, yaitu Allah menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan kemudian Allah sudah memberikan begitu banyak karunia kepada kita. Dia memberikan keselamatan kepada kita. Dia memberikan kekuatan pemeliharaan dan sebagainya kepada kita. Kita yang orang-orang pilihan, orang percaya, dipelihara secara khusus. Dipelihara secara khusus. Dan kemudian waktu Tuhan sudah menyertai kita, kemudian kita berkata, aduh Tuhan, aku tidak mampu menghadapi kesulitan. Tapi kemudian Tuhan seakan-akan bertanya, kalau aku sudah berikan penyertaan kepadamu, kenapa engkau tidak mampu menjalani? Sedangkan orang lain, di mana aku hanya memberikan penyertaan dan pemeliharaan umum kepada mereka, mereka mampu untuk mengatasinya. Ada satu nada seperti itu yang dikatakan di ayat ini. Tetapi juga sekaligus nada itu sebenarnya menjadi satu kekuatan. Dia mengatakan, jangan lupa, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau dan aku sudah menyertai engkau. Ini yang dimaksudkan di ayat ini. Tetapi ayat ini sulit dimengerti oleh banyak orang. Dalam persiapan khotbah ini saya membaca dua buku yang ditulis oleh Philip Yancey. Yang pertama, Di Mana Allah Saat Kita Menderita, dan kemudian buku yang kedua, Kecewa Kepada Allah. Nah, di dalam buku, salah satu bukunya, Philip Yancey menceritakan suatu saat ada kebaktian di New Jersey, dan di gereja itu adalah kebanyakan mereka adalah buruh tani, ya, buruh tani. Dan kemudian di dalam khotbah itu pendeta itu menyinggung soal penyertaan Allah, dan kemudian dia mengutip satu ayat, datanglah kepadaku, mari datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kemudian dia mengkhotbahkan ayat-ayat di mana Allah memberikan janji, termasuk ayat yang sudah kita baca. Dan kemudian tiba-tiba di tengah dia berkhotbah, kemudian seorang laki-laki dari bangku belakang, kemudian dia berdiri dan kemudian dia menantang pendeta itu. Dia berkata, apa yang kau katakan tadi? Apa yang kau khotbahkan? Kau berkata Allah memberikan jalan keluar, Allah menyertai, Allah memberikan kekuatan. Mana buktinya? Kemudian dia katakan, kalau betul-betul Allah memberikan jalan keluar, kekuatan kepadaku, kepada anak-anaknya, maka anakku, dia tunjuk anaknya yang masih banyak, masih berusia di bawah 1 tahun. Anakku tidak mungkin dia sakit berhari-hari, dan aku sebagai orang tua tidak mampu membawa dia ke dokter karena dia tidak punya uang. Kemudian dia tanya kepada pendetanya, mana bukti kasih Allah yang kau khotbahkan tadi?
anak sudah berhari sakit dan aku tidak mampu membawa dia ke dokter karena aku tidak memiliki sedikit pun uang. Mana bukti daripada kasih Allah? Kemudian dia berdiri dan kemudian berkata menegur jemaat itu, engkau jangan berkata sembarangan, jangan engkau menghujat melawan Allah. Dan kemudian hamba Tuhan ini mungkin dia salah berespon, dan kemudian begitu si jemaat mendengar kalimat itu, dia bukannya tambah sabar, kemudian tambah marah. Dia lari ke belakang, dia ambil anak yang bayi, dan kemudian bayi itu disodorkan ke depan, ke muka daripada pendeta itu. Engkau lihat ini, anakku sudah berhari sakit dan aku tidak mampu bawa ke dokter. Mana bukti daripada kasih Allah? Kau kalau memang tidak bisa mengatakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang terjadi pada faktanya, jangan kau berbicara. Dan kemudian si bapak itu bukan kemudian hanya membawa bayinya itu ke depan dari muka daripada hamba Tuhan. Kemudian dia pergi ke belakang hamba Tuhan itu, di situ ada salib dan dia sodorkan bayinya itu di depan salib. Dia berkata, Tuhan, jangan kau suruh hamba Tuhan yang tidak mengerti penderitaan itu untuk berkhotbah tentang penderitaan. Engkau sendiri turun dan kemudian engkau berikan penjelasan kepadaku tentang penderitaan. Dia katakan begitu. Dia sodorkan bayi itu di depan salib yang ada di mimbar itu. Dia berkata, turun, kau sendiri yang turun. Jangan kau suruh hamba Tuhan yang tidak mengerti penderitaan berbicara tentang penderitaan. Kau sendiri turun, berikan penjelasan kepadaku tentang penderitaan. Dan kemudian si bapak itu nangis dan kemudian dia kembali duduk di bangkunya. Untuk sesaat kemudian ruangan ibadah itu sunyi senyap dan hamba Tuhan itu cuma bisa diam memperhatikan jemaat itu. Tapi kemudian 1-2 menit kemudian di tengah-tengah kesunyian itu kemudian mulai terdengar suara tepuk tangan. Dan kemudian semua jemaat itu bertepuk tangan. Dalam arti semua jemaat hari itu yang hadir di situ, para buruh tani itu seakan-akan memberi dukungan kepada si bapak tadi. Saudara, mungkin hal yang sama pernah terjadi dalam diri kita. Waktu kita mengalami kesulitan penderitaan, dan kita bertanya, di mana Allah? Dan kemudian kita berkata, engkau datang kepadaku, aku memberikan kelegaan, aku memberikan kelegaan kepadamu. Engkau terus berdoa dan kita lakukan berhari-hari, terus bertahun-tahun. Tapi kemudian problem itu tidak kunjung tiba. Dan kemudian mulai orang bertanya, apakah firman Tuhan ini memang betul-betul satu yang realistis? Apakah ini janji bukan sekedar janji kosong yang Allah beritakan kepada kita? Dan kemudian akhirnya banyak orang akhirnya melawan Allah karena mereka tidak bisa memahami mengapa Allah yang katanya penuh kasih, tapi Allah yang sama juga mengizinkan. Bahkan sekarang kemudian Allah itu berpangku tangan, hanya menonton dan kemudian dia hanya melihat bagaimana umat manusia berada di dalam berbagai kesulitan dan penderitaan. Dan ini yang terjadi di dalam sejarah. Banyak orang yang melihat begitu banyak korban daripada perang dunia I, perang dunia kedua, ya, dari korban Hitler, pembawaan di Hiroshima dan Nagasaki, dan kemudian mereka bertanya, di mana Allah? Di mana Allah? Mungkin Allah tahu, tapi dia tidak mampu menolong. Ada yang berkata begitu. Mungkin juga sebenarnya dia mampu tolong, tapi dia kurang kasih. Dan karena dia kurang kasih, maka kemudian dia tidak menolong. Ada juga yang berkata, pihak ketiga, dia tidak mampu dan dia juga tidak kasih. Oleh karena itu, dia hanya berdiam diri saja. Dan kemudian banyak orang menolak Tuhan karena fakta-fakta seperti ini. Saudara, di mana Allah waktu kita sedang menderita? Nah, saudara, sebelum saya bahas lebih lanjut, mari kita lihat ada beberapa kesalahan di dalam konsep orang tentang hidup yang menderita dan hidup yang bahagia. Nah, saudara, kita secara umum memiliki satu konsep pemikiran dalam diri kita. Hidup yang bahagia adalah hidup yang tanpa kesulitan. Hidup tanpa penderitaan itu adalah hidup bahagia. Hidup bahagia adalah hidup yang terus berjalan. Kita bisa menikmati setiap hari dengan lancar, dengan aman. Kita sehat terus, ya. Keuangan kita oke lah, gak usah terlalu kaya tapi cukup terus, ya. Mungkin baju-baju kita juga gak usah terlalu mewah tapi ada terus. Dan kemudian segala urusan-urusan kita boleh terus berjalan lancar. Ini konsep yang sudah tertanam di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, dan itu bukan konsep Alkitab. Kita berkata bahagia adalah hidup yang tanpa penderitaan. Berarti hidup yang tanpa kesulitan. Manakala semua berjalan dengan baik,
Manakala semua berjalan dengan lancar, tidak sesuatu yang merugikan aku, tidak ada masalah yang kemudian menimpa aku, tidak ada kesulitan-kesulitan yang menimpa aku, itulah bahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun kemudian nanti ada kesulitan, ya, ada penderitaan datang, maka aku sekarang kemudian akan datang kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan pasti akan memberikan jawaban kepada aku. Ya. Kita berpikir Tuhan pasti akan memberikan jawaban kepadaku segera, ya. Dan Tuhan akan memberikan jawaban, bukan hanya akan memberikan jawaban, tapi kemudian jawaban itu akan diberikan segera kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, jawabannya betul-betul akan tuntas mengatasi semua problem dan kesulitan dan penderitaan kita. Nah, itu yang sudah tertanam dalam konsep kita, di dalam diri kita. Tapi saya katakan itu bukan konsep Alkitab, itu bukan dari Alkitab, ya. Itu adalah konsep daripada dunia, yaitu waktu modernisme membangun dunia ini. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan itu di sini. Abad modern adalah abad yang menentang kehadiran Allah. Mereka berkata kalau Allah menjanjikan kebahagiaan nanti di surga, buat apa? Buat apa kalau nanti bahagianya itu di atas sana sementara kita di sini menderita? Maka yang paling penting adalah kebahagiaan itu dihadirkan justru hari ini, sekarang, bukan nanti. Dan oleh karena itu kemudian abad modernisme berusaha menciptakan, membuat manusia dalam kebahagiaan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan revolusi ilmu pengetahuan, revolusi sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu semua mereka ciptakan sebenarnya arahnya cuma satu. Mereka ingin manusia menjadi bahagia sekarang hari ini di bumi. Tapi kemudian kita sudah melihat fakta sejarah, modernisme tidak membawa kebahagiaan kepada manusia. Modernisme justru membawa manusia jauh dari Allah, dan kemudian teknologi satu sisi memang memiliki dampak yang positif, ya. Misalnya teknologi dalam kedokteran. Kalau dulu orang dioperasi tidak ada obat bius, dan kemudian alat-alat yang masih sederhana, mungkin pakai pisau biasa perlu dibelek begitu saja. Tapi kemudian teknologi dalam kedokteran sekarang ada obat bius, dan kemudian dimungkinkan bahkan sekarang orang bisa nonton operasinya sendiri tanpa rasa kesakitan. Itu teknologi yang bersifat positif. Tetapi jangan lupa juga teknologi juga salah satunya akhirnya menghasilkan nuklir, bom atom Hiroshima, bom atom Nagasaki. Itu juga teknologi. Maka di sini kita lihat seakan-akan teknologi ini bermata dua, menjadi berkat tapi juga menjadi kutuk bagi manusia. Tapi yang jelas kemudian modernisme dianggap sudah gagal membawa manusia dalam kebahagiaan. Justru dalam kesulitan besar. Perang Dunia I, Perang Dunia II terjadi di masa-masa itu. Maka kemudian muncul aliran pemikiran yang lainnya yang namanya postmodern yang melawan modernisme. Saudara, orang berpikir kebahagiaan itu harus hari ini, dan itu sekarang dihadirkan. Nah, ini konsep yang salah, dan ini menjadi satu kesulitan bagi kita orang-orang percaya. Waktu kita menjalani kesulitan dan penderitaan, kita juga punya konsep yang sama. Nah, kita berkata, katanya dia pahami begitu, kalau ada kesulitan datang kepada Tuhan, berdoa, solusi akan muncul. Cuma itu yang dipahami oleh kita semua. Dan kemudian ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kemudian kita melakukan banyak cara, mungkin sampai puasa dan sebagainya, tapi kemudian ternyata jawaban itu tidak kunjung datang. Maka kemudian kita mulai tanda tanya, di mana Allah? Dan kemudian kita mulai meragukan banyak kebenaran yang ada dalam Alkitab. Dan itu juga yang dialami oleh Philip Yancey. Setelah dia mengeluarkan buku yang pertama, di mana Allah waktu kita menderita, kemudian banyak surat yang datang kepada dia. Orang yang menceritakan segala kesulitan dan penderitaannya yang luar biasa, terlalu panjang untuk diceritakan. Tetapi kemudian bertubi-tubi Philip Yancey menerima semua surat kesulitan dan penderitaan yang orang alami. Philip Yancey akhirnya dia cerita, aku mulai goyah juga. Kemudian dia mulai bertanya, karena empati yang terlalu besar, empati yang terlalu dalam, dia saksikan begitu banyak surat yang datang dan penderitaan yang luar biasa, yang seringkali kemudian dia baca dengan tangisan air mata. Dan kemudian dia mulai sempat juga akhirnya Philip Yancey bertanya, iya ya, di mana Tuhan, di mana Tuhan? Dan kemudian dia, puji Tuhan, akhirnya dia kembali kepada kebenaran firman, dan kemudian dia memutuskan untuk menuliskan buku-buku itu. Nah, saudara, Alkitab berkata, penderitaan itu adalah juga satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lihat di Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29, saya bacakan buat saudara sekalian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini yang saya katakan tadi, bahwa orang percaya justru mengalami double penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan umum, ya, yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya juga. Tetapi kita juga mengalami penderitaan khusus, yaitu penderitaan karena iman percaya kita kepada Kristus. Nah, saudara, di sini dikatakan penderitaan itu juga karunia. Penderitaan itu karunia. Apa maksudnya penderitaan itu karunia? Alkitab mengatakan Allah juga Allah yang menguji kita, Allah yang ingin terus kita bertumbuh secara rohani. Maka kemudian Allah juga menjadikan kesulitan, penderitaan yang kita alami sebagai satu ujian kepada kita, sejauh mana kita terus boleh percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dan Allah tidak menjanjikan bahwa orang yang sudah percaya, yang mengikut Dia, akan kemudian hidupnya serba lancar, semua urusan beres, tidak ada penderitaan. Tidak. Itu teologi yang salah. Yesus justru berkata, engkau yang ikut aku harus pikul salib dan sangkal diri. Pikul salib dan sangkal diri itu adalah penderitaan, itu adalah kesulitan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan Allah tidak pernah berjanji, aku akan selalu memberikan jawaban dan satu dalam bentuk seperti pertolongan seperti yang kita mengerti, ya, yang seperti kita mengerti. Nah, ini ada satu relasi yang salah di antara kita dengan Allah, ya, bukannya kemudian kita berusaha mengikuti seperti apa yang Allah mau, tapi kita cenderung kemudian ingin Allah mengikuti seperti apa yang kita mau. Maka kemudian ketika konsep-konsep kita salah, kita juga menghendaki Allah menjadi seperti yang ada di dalam kepala kita. Di situ membuat akhirnya kita kecewa. Waktu kita berpikir Allah harus kasih jawaban yang segera dan jawaban yang tuntas, itu konsep yang salah. Dan karena kita menuntut Allah yang kita sembah, Allah menjadi seperti yang kita pahami seperti itu, dan kemudian ketika Allah kemudian seakan-akan kemudian diam, di situ kita kemudian menjadi kecewa. Nah, saudara, di sini saya mau bagikan yaitu beberapa tingkat kasih yang Allah berikan kepada kita. Saya mau katakan bahwa seringkali ini saya minta maaf kepada saudara yang mungkin sedang di dalam kesulitan. Saya tidak ingin meremehkan kesulitan penderitaan saudara-saudara. Sekaligus saya juga tidak ingin menghakimi kerohanian saudara-saudara. Tetapi kita harus jujur bahwa seringkali kesulitan dan penderitaan yang kita alami membuat akhirnya kita terjatuh. Karena sebenarnya mungkin penyebab pertama kita memiliki relasi yang kurang dekat dengan Tuhan. Dari 8 orang itu yang sudah datang kepada saya, 7 di antaranya begitu kecewa sama Tuhan. Karena saya lihat 7 orang ini, mereka memiliki relasi yang kurang dekat dengan Tuhan. Tetapi 1 orang ini yang bisa bertahan. Dia adalah suami istri, dia majelis sebuah gereja besar, dan dia sangat dekat dengan Tuhan. Dan dia boleh mengaminkan bahwa kesulitan penderitaan yang dia alami ini tetap adalah dalam rancangan Tuhan. Dan dia tetap bisa mengucap syukur oleh karena segala kesulitan dan penderitaan yang dia alami. Bahkan akhirnya suatu saat dia pernah bercerita, suami istri bercerita kepada saya bagaimana kemudian ketika teman-temannya juga kemudian seakan-akan berusaha menjatuhkan iman mereka. Mereka berkata, lu berdua suami istri sudah begitu setia melayani Tuhan, tapi kok hidup lu begini terus. Mereka sempat goyah, tapi kemudian mereka akhirnya kembali lagi pada kebenaran firman. Karena mereka menyadari penyertaan Tuhan itu nyata. Kenapa penyertaan Tuhan nyata? Mereka berpikir waktu saya berkata sama mereka, lu berdua sudah mengalami ini mungkin sudah puluhan tahun. Betul, iya. Faktanya hari ini kita tetap bisa bertemu dan kita masih bisa makan bakmi. Hari itu kita pergi makan bakmi. Ini karunia Tuhan. Ini penyertaan Tuhan. Bahwa tahunan mau menderita dan hari ini kita tetap bisa bertemu, tetap bisa bercanda. Ini penyertaan Tuhan. Dan kemudian saya bacakan Mazmur 23. Mazmur 23, waktu di jurang yang kelam itu Tuhan tetap menyertai kita. Nah, saudara, Alkitab berkata, yang Tuhan janjikan kepada kita adalah penyertaan. Penyertaan, bukan selalu seakan-akan jalan keluar seperti yang kita mengerti. Allah menjanjikan kepada kita jalan keluar. Jalan keluar. Dan kemudian ketika saya berbicara dengan pasangan suami istri, kemudian istrinya bercerita, iya, aku tiba-tiba teringat satu ilustrasi. Sebuah ilustrasi dia ceritakan kepada saya, yaitu ada seorang laki-laki yang disuruh untuk mendorong sebuah batu. Tapi batu itu demikian besar.
Kemudian orang itu disuruh, kamu dorong batu itu. Kemudian dia bilang, nggak salah perintahnya. Enggak, batu ini demikian besar, aku suruh dorong, nggak mungkin aku bisa geser, nggak masuk akal aku bisa geser. Udah, pokoknya dorong saja. Dan kemudian dia lakukan, dia dorong batu dengan sekuat tenaga, dia dorong terus berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan dia dorong, dan kemudian batu itu nggak bisa bergeser. Nah setelah berbulan-bulan, kemudian dia datang kepada yang dulu. Nah itu, aku sudah bilang, nggak mungkin aku bisa menggeser batu sebesar ini. Mungkin bahkan 10 orang pun tidak mampu menggeser batu ini. Kemudian yang suruh bilang gini, siapa yang suruh engkau menggeser batu itu? Aku tidak mengatakan engkau menggeser batu itu. Tapi dengan engkau terus berusaha menggeser batu itu, sekarang tanganmu menjadi tangan yang sangat kuat. Dalam hal ini yang memerintahkan itu hendak melatih supaya tangan orang itu menjadi kuat. Dalam arti pengertian begini, berarti proses itu yang kita jalani itu menjadi satu tujuan di mana Tuhan hendak membentuk dan memperkuat iman kita. Ini seperti seorang atlet, kalau disuruh lari lapangan nih, 1 kali, minggu depan 5 kali, minggu depannya lagi 10 kali, 2 bulan lagi 20 kali, mungkin 5 bulan lagi 40 kali. Itu bukan penderitaan, bukan penyiksaan, tapi itu supaya memperkuat si atlet itu. Dan demikian juga Tuhan di dalam berbagai cara kesulitan dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, Tuhan ingin melatih kita, membentuk iman kita supaya kita menjadi lebih kuat lagi. Maka di sini kita lihat ada kasih, beberapa tingkat daripada kasih Tuhan. Yang pertama adalah kasih yang diberikan secara umum kepada semua orang, kasih yang sama. Ini pemeliharaan umum. Tuhan memberikan matahari yang sama, memberikan hujan yang sama, dia memberikan musim yang sama kepada semua orang, orang percaya maupun orang tidak percaya, sama. Ya. Tapi kemudian kedua, ada kasih pemeliharaan yang khusus, yaitu diberikan kepada orang-orang percaya melalui penyertaan Roh Kudus. Nah, tetapi kasih yang ini, kasih yang khusus ini, kita berkata juga menuntut tanggung jawab dan respon manusia. Ya, menuntut tanggung jawab dan respon manusia. Penyertaan Roh Kudus di dalam diri kita adalah bertujuan untuk membentuk ketaatan kita, membentuk kesetiaan kita kepada Tuhan, membentuk kita makin hari boleh makin mirip Kristus, ya, menjadikan kehidupan kita yang menjadi segambar dan serupa dengan gambaran Kristus. Maka Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk menyertai kita. Dia menghibur kita waktu kita jatuh, dia mengingatkan kita waktu kita jatuh dalam dosa, dia mendorong kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Maka proses di mana kita dekat dengan Tuhan, doa kita ikut PA, kita rajin beribadah, kita terus melayani, itu bukan supaya kita terbebas dari penderitaan, bukan supaya kita terbebas dari kesulitan, tidak. Tetapi pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan kedewasaan iman kita, itu akan memperkuat kita pada waktu kita menjalani berbagai kesulitan dan penderitaan. Dan di sisi ini, sekali lagi, saya bukan ingin menghakimi kerohanian saudara-saudara, saya juga tidak ingin meremehkan kesulitan saudara-saudara. Tapi coba pikirkan, mungkin penderitaan itu jadi terasa berat karena sebenarnya engkau kurang dekat dengan Tuhan. Karena Alkitab sudah mengatakan, kalau kita lihat di kehidupan Paulus, ya, bagaimana Allah sudah menyertai para pelayan-pelayannya, dan kemudian banyak orang yang akhirnya orang percaya juga mampu menghadapi kesulitan yang sama. Ini yang saya dikatakan tadi di 1 Korintus 2:13. Kalau orang lain yang tidak percaya, di mana aku tidak memberikan penyertaanku di dalam dirinya secara khusus, aku tidak tinggal di dalam dirinya secara khusus, mereka mampu menghadapinya. Kenapa engkau tidak? Itu pertama. Kedua, Alkitab juga menceritakan begitu banyak orang yang dicatat di Alkitab, misalnya Ayub yang paling jelas. Ayub, saudara, maaf, saya tidak tahu, tapi siapa di antara kita yang pernah mengalami penderitaan seperti Ayub? Ya, 10 anaknya mati sekaligus, ya. Seluruh hartanya hilang semuanya, semuanya hilang, dia nol hari itu. Bahkan kemudian ketika tubuhnya diserang oleh penyakit, dan kemudian istrinya seakan-akan kemudian meninggalkan dia. Betul-betul Ayub sendiri di dalam penderitaannya. Sahabat-sahabatnya pun akhirnya menghakimi dia, engkau sudah berbuat dosa. Dan betul-betul Ayub sendiri. Tapi Alkitab jawab, Ayub akhirnya bisa melalui kesulitan itu. Ayub akhirnya bisa. Ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata, penyertaan Tuhan itu real. Dan kalau kita melihat bisa di perjanjian baru, kita lihat pengalaman daripada Paulus, ya. Kita baca di 2 Korintus 11. Saya akan bacakan buat saudara sekalian, 2 Korintus 11 mulai ayat 24, ya, ayat 23.
Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, ya. 40 kurang 1 pukulan. Dia setiap kali disesah oleh orang Yahudi 39 kali pukulan. Dan itu 5 kali dia disesah. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamuk. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara, Paulus berkata, kerap kali aku berpuasa karena bukan karena puasa betul-betul niat puasa, karena dia tidak tahu apa yang harus dia makan, karena dia tidak punya makanan dan tidak punya uang juga untuk membeli makanan. Ayat 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Saudara, dikatakan di ayat 29, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Saudara, Paulus mengalami kesulitan yang demikian besar. Demikian besar, tapi Paulus juga akhirnya bisa melewatinya. Ini satu janji yang pasti, di mana dikatakan Ayub dikatakan dia saleh dan orang benar. Dan kemudian kesalehannya, dia menjadi orang yang begitu dekat dengan Tuhan, akhirnya itu dipakai oleh dia menjadi satu fondasi dia dalam menghadapi segala kesulitan dan pencobaan. Demikian juga Paulus. Jadi mungkin waktu kita mengalami frustasi, mungkin problem utamanya adalah karena kita kurang dekat. Dan kemudian kalau tadi kasih umum, kasih pemeliharaan, ada kasih untuk pelayanan. Di sini diberikan juga berbeda buat setiap orang. Di sini kasih pelayanan juga Tuhan menuntut respon dan tanggung jawab setiap hamba Tuhan. Hamba Tuhan macam-macam. Ada hamba Tuhan yang ingin cari tenang saja. Dia pokoknya maunya pelayanan di kota besar, tidak mau ke kota-kota ke pedalaman, tidak mau kesulitan. Dia maunya nyaman saja. Dan hamba Tuhan seperti ini saya percaya kasih karunia Tuhan buat dia akan sedikit. Tetapi hamba Tuhan yang mau menanggung segala kesulitan, tidak peduli nyawa seperti Paulus, dia akan mengalami kasih karunia yang besar. Nah saudara, sekarang kita kembali pada pertanyaan, di mana Tuhan waktu aku menderita? Saudara, Ibrani mengatakan imam yang agung yaitu Yesus adalah imam yang juga pernah menderita. Dia menjadi manusia dan kemudian sama seperti kita, dia menderita. Apa penderitaan yang Yesus alami? Mari kita lihat di Yesaya 53. Yesaya 53. Saya bacakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaranya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, Yesus pernah menderita, dan penderitaan yang dia alami penderitaan yang tidak terkirakan. Tidak terkirakan. Tadi Paulus berkata, setiap kali aku dipukul 40 kurang 1 pukulan. Ini dari ayat ini orang menafsirkan berarti Yesus itu waktu dipukul dia 40 kali. Dan Paulus mengatakan dia tidak mau dipukul 40 kali seperti Yesus karena dia tidak layak. Seperti Petrus, jangan salib aku tegak, salib aku terbalik. Karena aku salib tegak itu sama seperti Yesus dan aku tidak layak. Dan Paulus berkata, jangan pukul aku 40 kali. Itu diberikan kepada Yesus. Aku 39 kali saja karena aku tidak layak. Soalnya kalau Yesus dipukul, disesat, dicambuk 40 kali dengan alat cambuk yang
saudara sudah pernah saksikan di Museum LAI ada, itu satu bola dan kayu dan kemudian ada 8 tali dan di ujung tali itu masing-masing ada satu kait minimal. Saya baca di Wikipedia, ensiklopedia itu bahkan ada kurang lebih 8 kait. Ada 8 tali dan masing-masing di ujung tali itu ada 8 kait. Berarti di situ ada 64 kait. Dan waktu satu kali dicampurkan ke Yesus, hari itu ada 64 lubang di punggung Yesus. Dan Yesus dicampur 40 kali. Saudara bisa hitung, 40 kali 64 lubang ada di punggung Yesus. Saudara, Yesus alami itu untuk kita. Yesus pernah menderita. Siapakah pernah menderita seperti Yesus? Waktu dia dipaku kedua tangannya dan kedua kakinya, dan itu tubuhnya kemudian tiba-tiba semua bersandar pada kekuatan daripada paku itu. Saudara bisa bayangkan penderitaan yang dia alami? Saudara, kalau engkau menderita, hari ini saya katakan, Yesus yang menyelamatkan kita, itu pun pernah mengalami penderitaan yang jauh melebihi daripada penderitaan siapapun. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin engkau berkata, aku sudah berdoa, aku sudah berteriak, dan Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak jawab. Saudara, apa penjelasan saya untuk pertanyaan ini? Mari kita lihat satu ayat di Lukas 22. Lukas 22 ayat 39. Kita bacakan buat saudara-saudara. Untuk saudara itu bertanya, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak jawab doaku, Tuhan tidak jawab. Mari kita lihat Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, doa Yesus di Taman Getsemani itu pun doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi saudara berkata, doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Doa Yesus di Getsemani pun tidak dijawab oleh Tuhan. Dan sekarang kau berkata, Tuhan sudah meninggalkan aku, Tuhan meninggalkan aku. Mari kita lihat Matius 27 ayat 45. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kau merasa ditinggalkan Allah? Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Waktu di atas kayu salib dia berkata, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini Alkitab mengatakan segala kesulitan yang kita alami, Yesus pun pernah alami. Engkau pernah merasa Tuhan tidak jawab doa? Doa Yesus di Getsemani itu juga tidak dijawab oleh Tuhan. Waktu kau merasa Tuhan meninggalkan aku, Yesus pun pernah mengalami sekali dia ditinggalkan oleh Allah di Bukit Golgota. Nah saudara, tetapi apakah saudara merasa bahwa waktu kesulitan dalam penderitaan kemudian Allah di atas sana sedang tersenyum dan dia bahagia dengan penderitaanmu? Apakah kau berpikir demikian dan kau merasa Allah itu Allah yang tidak peduli dengan aku, Allah yang tidak mau tahu dengan kesulitan penderitaan itu, dan seakan-akan kemudian Allah berbahagia di atas sana menyaksikan penderitaan kita? Tidak. Alkitab katakan waktu Yesus datang kepada di hari Lazarus mati, kemudian dia melihat kesedihan daripada orang dan kemudian Yesus menangis. Yesus kemudian iba kepada beberapa orang yang dia jumpai. Alkitab mengatakan Yesus begitu empati, begitu kasih kepada orang. Tapi kenapa Allah diam dan tidak menolong kita? Kenapa, saya tanya juga, kenapa Allah Bapa tidak menolong anak-anak Yesus waktu di Golgota? Kenapa? Padahal itu urusan sederhana. Dan juga Yesus dengan kuasanya sebagai Allah, dia hanya tinggal panggil satu malaikat, selesai semua urusan. Tapi itu pun dia tidak lakukan, dan Allah Bapa juga tidak menolong Allah. Kenapa? Saudara,
Suatu saat anak saya nomor 2, waktu dia berumur kurang lebih 2 tahun 3 tahun, dia tiba-tiba sesak. Karena sesak dan waktu Jakarta sedang banjir, dan saya kesulitan untuk bawa dia ke dokter. Akhirnya saya bawa ke dokter umum, dikasih obat, kemudian 3 hari kemudian masih nggak sembuh. Dan kemudian akhirnya saya bawa ke dokter, ke rumah sakit PIK, dan kemudian dokternya marah sama saya. Dia bilang, "Bapak mau nunggu sampai berapa kuat nih anak? Lihat itu, Bapak apa nggak lihat itu nafasnya sudah berat sekali." Dan hari itu karena dokter lama dan saya sedang cuti, saya ragu dengan penjelasan dokter ini, dokter pengganti. Ini betul opini yang objektif atau sudah cuma dia bikin duit ya? Tapi akhirnya waktu saya pulang dengan istri saya, akhirnya saya putuskan bawa ke rumah sakit. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit PIK dan kemudian anak saya diopera. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dia kena asma dan udah ada peradangan di paru-parunya. Dan kemudian harus diinfus. Dan waktu itu dia dimasukkan di ruang infus itu, di kamar itu, saya sertai, saya pegangi. Kemudian suster masukkan jarum itu. Wah, saya teriak. Dan kemudian saya pegangin anak saya dan sambil ada ya refleks seorang tua, seorang papa. Dan saya bilang, suster hati-hati gini. Kemudian suster bilang, "Pak, maaf Pak, kehadiran Bapak di sini malah mempersulit pekerjaan kami. Bapak tunggu di luar." Kemudian saya lepaskan gendongan anak saya itu dengan berat hati. Saya meronta, dia nggak mau lepaskan gendongan tangannya dari tubuh saya. Kalau lepas, dan suster harus lepaskan tangannya. Dan kemudian saya pergi dengan berat hati. Tapi saya tidak meninggalkan ruangan itu. Saya berdiri di pintu itu. Tapi suster melihat saya dan kemudian dia tutup pintu itu karena kehadiran saya mengganggu. Dan kemudian di depan pintu kamar itu saya mendengarkan jeritan anak saya di dalam. Waktu ini suntik terus masuk. Saudara tahu, saya berdiri, saya bersandar di dinding. Itu sampai saya nggak kuat berdiri. Akhirnya saya jatuh. Saya duduk karena mendengar teriakan anak saya. Tapi hari itu saya harus membiarkan anak saya dalam kesakitan. Karena apa? Karena itu jalan untuk dia menuju kesembuhan. Kalau saya masuk ke ruangan, saya selamatkan anak saya dari suntik, dari infus itu, saya bawa pulang. Mungkin dia sudah tidak selamat. Tapi saya dengan tangisan dalam hati dan saya tidak mampu berdiri, saya harus membiarkan anak saya di dalam kesakitan. Karena saya tahu itu jalan keluar buat dia supaya sembuh. Demikian juga waktu Allah Bapa melihat teriakan daripada Yesus, "Allah Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Allah Bapa harus berdiam diri. Tapi saya percaya itu Allah Bapa berdiam dengan satu cerita yang luar biasa. Karena dia melihat anaknya satu-satunya harus menderita dan harus menerima pukulan karena murka Allah, karena keadilan Allah, dan dia harus menanggung seluruh penderitaan dan kesulitan yang harusnya diberikan kepada kita. Saudara, waktu engkau dalam kesulitan, waktu engkau dalam penderitaan, Allah ikut menderita dan menangis bersamamu. Allah peduli pada kita, Allah begitu mengasihi kita. Yang terakhir, kalau kita memikirkan terus kita menderita. Saudara pernah pikirkan berapa banyak penderitaan Allah yang tiap hari, yang setiap saat dia harus pikul di dalam hatinya karena melihat anak-anaknya, melihat kita terus hidup di dalam dosa. Waktu Allah melihat kita terus malas untuk membangun rohani kita malas baca Alkitab, kita malas berdoa, bahkan kita beribadah dengan seenaknya, dengan sikap yang seenaknya, dan kemudian kita memakai seluruh uang kita hanya untuk diri kita sendiri dan semua hal yang mendukakan Allah. Saya tanya, pernah saudara berpikir berapa banyak penderitaan yang Allah harus tanggung waktu dengan matanya dia melihat kehidupan anak-anaknya di muka bumi ini? Karena banyak dari kita yang tidak setia kepada Tuhan. Banyak dari kita yang tetap menomorduakan Tuhan. Banyak dari kita yang mengacuhkan Dia. Banyak dari kita bahkan sulit untuk hanya baca Alkitab yang hanya 5 menit setiap hari. Banyak dari kita yang tidak mau berdoa. Banyak dari kita yang beribadah yang 1 minggu sekali pun terlambat. Bahkan kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak pikirkan. Saudara, berapa banyak penderitaan dan duka yang Allah harus pikul waktu Dia menyaksikan kehidupan anak-anaknya seperti ini. Saudara, di mana kita? Kalau kita berteriak, di mana waktu kita menderita? Sekarang saya tanya kepada saudara, di mana saudara-saudara waktu Yesus menderita? Di mana saudara waktu Allah hari ini menderita? Menyaksikan kita terus hidup di dalam dosa, hidup di dalam ketidaktaatan, hidup di dalam ketidaksetiaan. Mari saudara, kita kembali kepada kebenaran Alkitab. Yesus yang sudah menyelamatkan kita, Yesus yang sudah pernah menderita, Dia doanya pun pernah tidak
Dia pernah ditinggalkan oleh Allah Bapa. Tapi Yesus yang sama sudah berjanji kepada kita, dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan janjinya itu adalah janji yang ya dan amin. Jadi buat saudara yang sekarang dalam kesulitan, dalam penderitaan, saya bisa berkata, bertekunlah terus, bertekunlah, berserahlah kepada Tuhan. Saatnya di mana saudara berkata, Tuhan, sekarang aku mau serahkan hidupku seluruhnya kepada Tuhan. Jadilah menurut kehendak Tuhan, dan jangan menurut aku. Jangan menuntut Tuhan menjawab seperti apa yang engkau mau. Jangan menuntut Tuhan harus kasih jawaban. Jangan menuntut Tuhan harus cepat-cepat kasih jawaban. Saudara harus percaya itu adalah maksud dan rencana yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Rumah 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk memberikan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tugas kita cuma satu, kasih Tuhan setiap hari. Lebih baik dan lebih baik. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Saya katakan kepada saudara, janji penyertaan Tuhan itu janji yang pasti. Ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bertekunlah terus dengan Tuhan. Bertekunlah di dalam perenungan firman. Bertekunlah untuk terus dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kiranya firman ini boleh sekali lagi menegur kami, boleh menguatkan kami, khususnya bagi setiap saudara kami yang saat ini mungkin sedang di dalam kesulitan, di dalam penderitaan. Tuhan, kuatkan mereka. Kami tahu bahwa Tuhan itu peduli dengan kami. Tuhan begitu mengasihi, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Ajarkan kepada kami itu terus bertekun di dalam doa. Ajarkan kepada kami itu terus dekat dengan Tuhan, dan boleh mengikut Tuhan, berserah secara total kepada Tuhan. Dan kami tidak menuntut Tuhan menjadi seperti apa yang kami mau, tapi sebaliknya kami menuntut diri kami sendiri menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap anak-anak tempat ini dalam tangan Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati dan pergumulan mereka. Tuhan akan sertai mereka, Tuhan akan kuatkan mereka, Tuhan akan berikan penghiburan kepada mereka, dan jadilah kehendak Tuhan atas setiap mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, kita responi firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Kita angkat pujian. Ku tahu siapa menguasai hari esok. Anugerah
Tuhan, sebagaimana pujian yang baru saja kami angkat, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Mungkin hidup kami akan penuh dengan segala kesulitan. Mungkin api akan terus mengiringi jalan kami. Tetapi kami percaya Tuhan selalu menyertai. Dan di atas sana Tuhan sudah berikan satu tempat mulia, surga mulia, tempat di mana kami terus akan boleh dekat dengan Tuhan. Kami terus boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Di sana tidak ada lagi air mata. Di sana hanya ada bahagia, hidup selama-lamanya kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya ini boleh mendorong kami terus lebih mengasihi Tuhan, hidup untuk seturut dengan rencana dengan kehendak Tuhan, mempersembahkan segala apa yang kami miliki hanya kepada Tuhan saja. Dan juga persembahan yang kami persembahkan hari ini kiranya boleh dipakai bagi perluasan kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara, kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita akan angkat pujian nomor 82, Kristus hidup. Kiranya lagu ini boleh menguatkan dan mengembalikan kita pada visi hidup sebenarnya, yaitu melayani Tuhan. Pikirkan saja terus itu, melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Ku melayani Tuhan, sahabat yang benar. Ku yakin Ia hidup sekarang dan selamanya. Rahmat-Nya ku alami, suara-Nya ku dengar. Tiap keperluanku di tangan-Nya. Hidup, hidup, Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekatnya di dalam hidupku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup. Hidup di hatiku. Alam sekelilingku nyatakan kasih-Nya. Meski ku rasa takut, namun ku dekatnya. Ku tahu Tuhan memimpin, meski Allah mengancam. Kedatangan Tuhanku ku nantikan. Hidup, hidup, Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekatnya di dalam hidupku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup. Hidup di hatiku. Puji-puji hai Kristen, nyanyikan suara-Nya. Pujilah haleluya, Kristuslah Rajamu. Yesus jami harapan, penolong yang setia. Kemenangan yang setara dengan Dia. Hidup, hidup, Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekatnya di dalam hidupku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup. Hidup di hatiku. Saudara-saudara pakai berdiri, kita akan menerima doa berkat. Doa berkat. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal, penghiburan, kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus hari ini, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan akan menyertai kita, menguatkan kita untuk menjalani hidup untuk terus melayani Tuhan
mengasihi Tuhan, makin hari boleh makin mirip Kristus, sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Cok semuanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Amin.